Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Febrianti dengan NIM 20080616147. Di sini saya akan mereview dan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui apa aja sih hukum tata negara itu dan apa aja di dalamnya itu. Nah, jika teman-teman ingin mengetahuinya bisa disimak ya. Asas-asas hukum tata negara: yang pertama, asas Pancasila; kedua, asas negara hukum; yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi; asas keempat, asas negara kesatuan; yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balances. Asas Pancasila adalah bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia, yang mendasari hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikutinya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat Pancasila: yang pertama, sebagai dasar falsafat negara; yang kedua, sebagai ideologi nasional; yang ketiga, sebagai sistem; keempat, sebagai etika politik. Fungsi asas Pancasila: Pancasila dijadikan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, sehingga setiap visi dan misi selalu menjunjung asas Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai identitas nasional, di mana tutur kata dan perilaku rakyat Indonesia merupakan cerminan dari asas Pancasila. Pancasila dijadikan pandangan bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, di mana semua sistem pemerintahan berlangsung dengan berlandasan asas Pancasila. Pancasila dijadikan sumber dari sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pembuatan aturan harus mengikuti asas Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur ketika didirikannya negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai cita-cita bangsa Indonesia menuju negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Asas negara hukum: negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama ataupun hukum dasar negara. Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 atas ketentuan yang tegas di atas. Maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat yang harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaannya. Asas negara hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Pernyataan ini juga didasarkan di Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintahan semata. Tujuan negara hukum: yang pertama, menurut S. Tasrif, kepastian hukum, tertib atau order; kegunaan, kemanfaatan atau utility; dan keadilan, justice. Menurut Ahmad Dimyati, pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan, kemanfaatan. Bentuk-bentuk negara hukum: yang pertama, sistem hukumnya civil law system. Negara hukumnya Rechtsstaat, wilayahnya di Eropa Barat kontinental. Yang kedua, common law system. Negara hukumnya the rule of law.
Wilayahnya di Anglo-Saxon sampai Anglo-Amerika. Yang ketiga, sociality law system. Negara hukumnya ada di sociality legality. Dan wilayahnya di Eropa Timur. Dan yang keempat, Islamic law system. Negara hukumnya ada di nomokrasi Islam dan wilayahnya ada di Arab hingga Islam. Fungsi asas negara hukum. Dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia. Pemerintahan akan berlandasan pada aturan yang berlaku. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM. Rakyat akan tunduk pada aturan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran sosial dan norma. Asas negara kesatuan. Pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi. Atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam negara ialah pemerintahan pusat. Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan. Negara kesatuan menjadikan suatu pemerintahan pusat adalah puncak dari segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada dipilih oleh pemerintahan pusat. Fungsi asas negara kesatuan. Negara adanya pas asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan. Apabila adanya serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah masing-masing. Ada bagian-bagian terdiri yang mengatur dalam menegakkan keadilan, menjadikan tujuan negara dalam satu fokus yakni mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau wewenang yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan akan di tangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UU 1945. Asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan memiliki arti lain sebagai kekuasaan pemerintahan. Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas ini tertuang dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemikiran dan ide berasal dari rakyat atas persetujuan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsi asas kedaulatan rakyat. Dengan diterapkan asas kedaulatan rakyat, akan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tahu sebagaimana cara tepat untuk mensejahterakan kehidupan. Rakyat dapat mengatur pemerintahan untuk menuju kesejahteraan tanpa harus tertinjak kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Meski begitu, masing-masing kekuasaan tetap saling bekerja sama satu sama lain. Fungsi asas pembagian kekuasaan. Dengan diterapkan asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih terfokus pada pekerjaannya. Kekuasaan stabil dan tidak timpang sebelah akibat. Pemimpin atau kelompok memiliki banyak kekuasaan. Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan dalam check and balances.
Pengertian pembagian kekuasaan adalah berada dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan tentang ketatanegaraan, UUD, dan sebaiknya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Klasifikasi konstitusi dibagi jadi 4. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut dan relatif, positif, dan ideal. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian, yaitu konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara. Kedua, konstitusi sebagai negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan berjulis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa, dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dapat berupa tertulis, dan konstitusi dalam arti material, konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Konstitusi dalam arti ideal, yaitu konstitusi yang membuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungan. Nilai-nilai konstitusi, nilai normatif, nominal, dan semantik. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi ini tidak dapat berlaku dalam arti hukum legal, tapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu sebabkan pasal-pasal tersebut tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Dan nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan penguasa, penggunaan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. HAM, hak asasi manusia, terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi berarti dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, ataupun makhluk yang berakal budi. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia itu mulai melekat dalam tiap individu sejak manusia lahir ke dunia. Manusia telah membawa hak asasi dari Tuhan. Secara mendasar, hak asasi manusia meliputi 3, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan 3, hak untuk memiliki sesuatu. Jaminan dan pelindungan HAM di Indonesia tertuang dalam instrumen hukum nasional, yaitu yang pertama Pancasila, kedua UUD 1945, ketiga ketetapan MPR nomor XV11 MPR 1998 tentang HAM.
Yang keempat, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang kelima, berbagai konvensi yang diratifikasi. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem dalam sebuah negara menjelaskan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, parlementer. Yang ketiga, referendum. Ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Kedua, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh sejumlah pemilih. Keempat, presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif. Kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwaan politik yang jarang terjadi. Yang keenam, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Yang ketujuh, presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti. Ciri presiden pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala negara adalah raja, ratu, atau presiden dan berkedudukan atau berperan hanya sebagai simbol kedaulatan negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang membawai kabinet-kabinet. Yang ketiga, Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, Perdana Menteri dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Yang kelima, kepala negara, presiden atau raja ataupun ratu dengan nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Referendum. Sistem permintaan atau pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Yang pertama, sistem campuran ini ciri-ciri utamanya adalah materi-materi dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, materi-materi tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presidensial. Sistem presidensial pemerintahan referendum. Ciri-ciri referendum adalah merupakan ciri-ciri pokok dari sistem parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab daripada baik kepada parlemen maupun kepada presiden. Ciri-ciri sistem pemerintahan referendum. Yang pertama adalah merupakan ciri pokok dari sistem parlemen. Sedangkan ciri yang kedua adalah merupakan ciri pokok dari sistem presidensial. Ciri yang ketiga adalah ciri yang tidak terdapat baik dalam sistem presidensial maupun dalam sistem parlementer. Justru ciri yang ketiga ini merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan kedua secara bersama-sama. Organ fungsi kekuasaan. Fungsi kekuasaan negara Indonesia identik dengan teori trias politika yang mengorganisasikan kekuasaan negara ke dalam 3 fungsi kedaulatan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Ada presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Ada DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Ada MA, MK, dan KY. Partai politik dan pemilihan umum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan wewenang atau kewenangan daerah otonom. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang-wenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut perkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Asas pemerintahan daerah. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa sebagai menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa ada kewenangan berdasarkan hak asal usul. Yang kedua, kewenangan berdasarkan lokal berskala besar. Kewenangan yang ditugaskan untuk pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan daerah provinsi atau perintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Yang pertama, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Yang ketiga, mendapatkan sumber pendapatan. Yang kedua, desa berkewajiban. Yang pertama, melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Kelima, memberikan dan meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga adalah masyarakat desa berhak. Yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan pemusyawaratan desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Yang kelima, mendapatkan pengayoman dan pelindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Peraturannya di desa. Jenis peraturan di desa terdiri atas yang pertama, peraturan desa. Kedua, peraturan bersama kepala desa. Ketiga, peraturan kepala desa. Hukum acara tata negara. Dalam hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah dari aturan dasar tersebut akan dibentuk keseluruhan dalam ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Salah satunya adalah konstitusi atau UUD. Oleh karena itu, tata negara sebagai hubungan dasar negara dengan konstitusi mempunyai hubungan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hubungan dasar negara dengan konstitusi bahwa konstitusi mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang mewujud pasal-pasal. Kedua, secara filosofis,
Konstitusi didasarkan kepada filosofis bangsa yang berakar pada budaya bangsa. Ketiga, secara sosiologis, konstitusi bisa memuat nilai-nilai berkembang di masyarakat yang bersumber dari dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi yang langsung terdapat dari UU MK, yang kedua PMK, yang ketiga Jurisprudensi MK. Yang tidak langsung ada UU HK acara perdana, TUN pidana, yang kedua pendapat sarjana doktrin, yang ketiga hukum acara jurisprudensi negara lain. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusinya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Di dalam UU MK tidak dikenal istilah penggugat dan tergugat. Hal ini karena di dalam UU MK juga tidak dikenal istilah gugatan, melainkan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU MK. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenal yang pertama pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedua sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga pembubaran partai politik, yang keempat perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau yang kelima pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pembuktian. Alat bukti pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara peratun. Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UU MK, macam-macam alat bukti yang dapat dilakukan ke Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama, surat atau tulisan, kedua, keterangan atau saksi, ketiga, keterangan ahli, keempat, keterangan para pihak, kelima, petunjuk, keenam, alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Putusan. Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusannya yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan untuk syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Oleh karena itu, putusan harus memuat fakta-fakta yang terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya. Cara mengambil putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam RPH melalui sidang pleno tertutup. Penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jika ada salah perkataan atau salah penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah like dan subscribe di YouTube channel saya. Terima kasih.